Satu upaya kali dalam kotak penalti, tembakan! Satu peluang dari Uzbekistan yang sangat-sangat menggembirakan ini. Satu kesempatan yang mencoba dilakukan dari Sadruddin. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, inilah hasil pertandingan antara Uzbekistan versus Korea Utara. Pelatih Uzbekistan jadi saksi mata, jika postur pemain Korea Utara tidak seperti U17 namun seperti U23. Ini baru mantap, PSSI akan tambah pemain naturalisasi di turnamen Piala Dunia U17. Erick Thohir tak mau timnas jadi lumbung gol meski targetnya cuma lolos Piala Dunia. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Uzbekistan baru saja menjalani laga melawan Korea Utara, pada pagi ini 18 April jam setengah 1 dini hari. Laga ini digelar di Jeddah, Arab Saudi dan disiarkan langsung oleh 48 negara termasuk Indonesia sendiri. Pada babak pertama skuad Korea Utara tak berkutik, setelah striker dari Uzbekistan menyerang ke area Korea Utara. Korea Utara yang cuma menang di adu fisik, kini telah menemukan lawan yang sepadan hingga akhirnya kebobolan 1-0 di babak pertama. Pada mulanya pemain Uzbekistan mendapatkan penalti usai pemain Korea Utara melanggar di kotak penalti. Namun striker Uzbekistan gagal memanfaatkannya dan berhasil ditepis oleh kiper Korea Utara. Namun tak cukup sampai di situ, pemain Uzbekistan bernama Saridin Hazanah berhasil memanfaatkan bola hasil tepisan kiper dan menendangnya hingga terjadi gol. Sontak saja Uzbekistan unggul 1-0 akhir babak pertama peluit dibunyikan. Selanjutnya pada babak kedua terjadi rotasi pemain dari Uzbekistan, sedangkan Korea Utara terpaksa bermain dengan 10 pemain saja, setelah sebelumnya menit ke-40 timnya mendapatkan kartu merah. Pemain tersebut bernama Kang Wyong yang bermain di posisi gelandang dari Korea Utara. Untuk hasil skor silahkan kalian lihat di judul dan thumbnail video ini. Pertandingan antara Uzbekistan dan Korea Utara yang baru saja berlangsung meninggalkan kesan mendalam bagi kubu Uzbekistan. Pelatih mereka secara terbuka mengakui bahwa laga tersebut sangat jauh dari kata mudah. Timnya dipaksa bekerja ekstra keras, bahkan harus mengubah strategi di tengah pertandingan karena lawan tampil dengan kekuatan fisik yang luar biasa serta tempo permainan yang jauh di atas rata-rata untuk kelompok usia U17. Menurutnya, banyak momen di mana para pemain Uzbekistan kesulitan mengimbangi kecepatan, kekuatan tubuh, dan kematangan permainan dari para pemain Korea Utara. Beberapa bahkan tampak seperti sudah terbiasa bermain di level senior, bukan remaja yang baru menapaki karir di level internasional. Perbedaan kualitas fisik dan pengalaman begitu mencolok hingga membuat sang pelatih mempertanyakan kejujuran dari tim lawan. Meski anak asuhnya tampil dengan semangat dan tak gentar, tekanan dari Korea Utara terlalu berat untuk dihadapi tanpa kebobolan taktik. Ia pun menegaskan pentingnya regulasi usia yang benar-benar diawasi ketat demi menjaga sportivitas di turnamen kelompok umur ini. Terasa seperti kami sedang bertanding melawan skuad timnas senior, bukan anak-anak U17, ujar pelatih Uzbekistan dengan nada serius. Raut kecewa terlihat jelas dari wajah pelatih Uzbekistan usai timnya harus bertarung habis-habisan melawan Korea Utara. Bukan hanya karena hasil di lapangan, tetapi juga karena rasa tak adil yang ia rasakan. Ia menyayangkan bagaimana sebuah turnamen resmi sekelas AFC bisa kecolongan dalam hal yang sangat mendasar, yaitu kebenaran usia pemain. Dalam pandangannya, ada sesuatu yang terasa tidak wajar saat menyaksikan permainan Korea Utara yang terlalu dominan dari segi fisik maupun kematangan bermain. Menurutnya, ajang kelompok umur seperti ini seharusnya dijadikan wadah pembinaan, bukan tempat untuk menurunkan pemain yang sudah lewat usia dan memiliki keunggulan fisik jauh di atas rata-rata. Ia mempertanyakan kinerja AFC sebagai penyelenggara yang dianggap lalai dalam menyaring dan mengawasi para peserta. Lebih jauh, ia menilai bahwa pertandingan tadi malam seharusnya berjalan lebih fair jika Korea Utara tak ikut ambil bagian.
Ia bahkan menyebut bahwa laga ideal bagi Uzbekistan seharusnya terjadi saat melawan tim yang benar-benar tampil sesuai regulasi usia dan aturan yang berlaku, yakni Indonesia. Saya pikir, lawan yang pantas kami hadapi di semifinal adalah Indonesia, bukan tim yang seperti ini, ucapnya dengan nada kecewa namun tegas. Tak berhenti di situ, situasi terkait dugaan pelanggaran usia oleh Korea Utara mulai memicu reaksi lanjutan dari sejumlah negara peserta. Tak hanya Jepang dan Australia yang lebih dulu menyuarakan kekecewaannya, kini Uzbekistan pun dikabarkan siap mengambil langkah serupa. Federasi sepak bola mereka menegaskan bahwa jika Korea Utara masih diperbolehkan berpartisipasi di ajang Piala Asia ke depannya tanpa adanya investigasi menyeluruh dan sanksi tegas, maka mereka tidak akan segan untuk menarik diri dari kompetisi tersebut. Langkah ini bukan sekadar gertakan semata. Uzbekistan merasa bahwa prinsip keadilan dan integritas turnamen harus dijunjung tinggi. Mereka tidak ingin ambil bagian dalam kompetisi yang dinilai berat sebelah, di mana aturan soal usia bisa diabaikan begitu saja dan pengawasan dianggap longgar. Kekhawatiran mereka mencerminkan keresahan banyak pihak yang menuntut kejujuran dan keseriusan AFC dalam menanggapi isu ini. Kekecewaan Uzbekistan pasti makin dalam setelah merasakan langsung bagaimana sulitnya menghadapi tim Korea Utara yang dianggap tak sepadan secara fisik dan kematangan permainan. Mereka merasa dicurangi dan tidak ingin pengalaman tersebut terulang. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin semakin banyak negara yang menyusul keluar. Bagi Uzbekistan, lebih baik tidak ikut daripada ikut turnamen yang tidak adil. Lantas bagaimana tanggapan kalian terkait hasil laga Uzbekistan versus Korea Utara? Apakah kalian juga sepakat Korea Utara dibanet dari ajang Piala Asia? Jika kalian setuju silakan like dulu video ini dan tulis saya setuju di kolom komentar. Ini baru mantap, PSSI akan tambah pemain naturalisasi di turnamen Piala Dunia U17. Erick Thohir tak mau timnas jadi lumbung gol meski targetnya cuma lolos Piala Dunia. Setelah menuntaskan perjuangan di ajang Piala Asia, kini timnas Indonesia menatap tantangan yang jauh lebih besar, yakni Piala Dunia. Ini bukan lagi sekadar kompetisi regional, melainkan panggung tertinggi sepak bola dunia, tempat para raksasa berkumpul dan menunjukkan kualitas terbaik mereka. Menghadapi turnamen sekelas ini tentu memerlukan persiapan yang sangat matang. Lawan-lawan yang mungkin dihadapi bukan tim biasa, mereka adalah negara-negara dengan sejarah panjang di dunia sepak bola seperti Argentina, Portugal, Brasil, dan Prancis. Nama-nama besar yang bukan hanya diperkuat pemain bintang, tapi juga punya sistem permainan yang mapan dan pengalaman bertahun-tahun di level elit. Untuk bisa bersaing, timnas Indonesia perlu melakukan pembenahan menyeluruh. Bukan hanya soal teknik atau taktik, tapi juga kesiapan mental dan fisik. Pemain harus mampu tampil konsisten dalam tekanan tinggi, serta cepat beradaptasi dengan ritme permainan yang jauh lebih cepat dan keras dibanding turnamen Asia. Uji coba melawan tim-tim kuat, pemusatan latihan di luar negeri, serta evaluasi mendalam dari turnamen sebelumnya menjadi langkah penting. Di atas semuanya, yang paling dibutuhkan adalah disiplin yang kuat. Sebab di panggung Piala Dunia, hanya tim yang benar-benar siaplah yang mampu bertahan dan sanggup menang. Dalam upaya memperkuat skuad timnas U17, PSSI kembali mempertimbangkan untuk menambah pemain keturunan yang memiliki kualitas dan pengalaman bermain di luar negeri, seperti halnya Matthew Bakker. Langkah ini bukan tanpa alasan, mengingat kebutuhan tim yang tidak hanya ingin tampil di Piala Dunia U17, tetapi juga mampu bersaing dan tidak sekadar menjadi penggembira. PSSI menyadari bahwa lolos ke Piala Dunia memang merupakan pencapaian besar. Namun, jika keikutsertaan tersebut berakhir dengan timnas menjadi bulan-bulanan lawan dan kebobolan banyak gol, itu justru akan mencoreng nama baik Indonesia di kancah internasional. Maka dari itu, dibutuhkan pemain-pemain yang sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola modern, terutama dari sisi mental, teknik, dan disiplin bermain. Pemain keturunan dianggap mampu memberikan keseimbangan dalam tim. Mereka bisa menjadi penghubung antara gaya bermain lokal dengan standar sepak bola internasional. Di sisi lain, pemain lokal juga akan ikut terdorong untuk berkembang dan bersaing secara sehat. PSSI tak ingin mengulang kesalahan masa lalu yang terlalu cepat puas hanya karena berhasil lolos. Fokusnya kini adalah membangun tim yang benar-benar kompetitif. Kalau hanya datang ke Piala Dunia untuk jadi lumbung gol, buat apa kita ke sana? Ujar salah satu pejabat PSSI.
Salah satu nama yang kini tengah masuk dalam radar PSSI untuk memperkuat skuad muda Indonesia adalah Nicholas Indra Mjøsund. Remaja bertalenta kelahiran Norwegia pada 13 Januari 2010 ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Meski tumbuh dan besar di Eropa, Nicholas tetap menyimpan identitas Indonesia dalam dirinya. Saat ini, Nicholas bermain sebagai winger untuk Akademi Rosenborg BK UU15, sebuah tim muda dari klub top Norwegia yang dikenal rajin mencetak pemain berkualitas. Dengan postur menjulang setinggi 185 cm, kecepatan tinggi, dan dominasi kaki kanan yang solid, ia jadi momok bagi bek lawan. Tak hanya cepat dan gesit, Nicholas juga punya sentuhan akhir yang mematikan, kontrol bola yang rapi, serta kemampuan membaca ruang yang sangat matang untuk usianya. Musim perdananya berjalan cemerlang. Dalam 4 laga awal bersama tim U15, ia berhasil mengoleksi 5 gol dan 1 assist. Statistik yang menunjukkan bahwa potensinya tidak bisa dianggap remeh, bahkan Federasi Sepak Bola Norwegia pun telah melibatkan Nicholas dalam program pengembangan elit tim BDO G15 NFF Trondelak, sebuah ajang pelatihan khusus bagi bakat muda terbaik dari seluruh wilayah. Nicholas kini jadi salah satu aset muda yang punya prospek besar baik untuk Norwegia maupun Indonesia. Lalu dengan datangnya pemain-pemain keturunan di ajang Piala Dunia U17, Indonesia semakin yakin tak akan jadi lumbung gol. Lantas menurut kalian siapa nama-nama wonderkid yang cocok bela timnas Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar ya guys. Tak mau menunggu lama, Nathan Chu Aon akan segera cari klub baru di musim yang akan datang. Swansea City sudah tak kondusif karena terus menempatkan dirinya di bangku cadangan. Netizen Indonesia sarankan dia cari klub yang bagus dan memberinya menit bermain. Nathan Chu Aon masih harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat di skuad utama Swansea City. Sejauh ini, bek kiri timnas Indonesia itu belum mampu menggeser posisi Josh Timon, yang menjadi pilihan utama di sektor tersebut. Seiring berjalannya musim ini di Championship, Nathan baru tampil 1 kali di Liga, yang terjadi pada pekan kedua ketika Swansea meraih kemenangan 3-0 atas Preston pada 17 Agustus 2024. Dalam laga tersebut, ia hanya diberi kesempatan bermain selama beberapa menit menjelang akhir pertandingan, masuk menggantikan Timon. Sejak saat itu, pemain berusia 23 tahun ini lebih sering berada di bangku cadangan atau bahkan tidak masuk dalam daftar skuad. Dari 30 pertandingan yang telah dimainkan Swansea, Nathan sudah 20 kali hanya duduk di bench tanpa diberi kesempatan tampil. Bahkan, dalam beberapa pertandingan, seperti saat melawan Cardiff City dan Sheffield United, namanya tak masuk dalam daftar pemain yang dibawa ke pertandingan. Pelatih Luke Williams tampaknya masih lebih mempercayakan posisi bek kiri kepada Josh Timon. Pemain berusia 25 tahun itu sudah tampil dalam 29 pertandingan di Championship musim ini dan berhasil mencetak 3 gol. Bahkan, dalam laga terbaru Swansea melawan Coventry pada 1 Februari 2025, Timon dimainkan dalam peran yang lebih ofensif sebagai gelandang sayap kiri dalam formasi 3-4-3, sementara Nathan kembali hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Sayangnya, performa Swansea City juga sedang menurun. Kekalahan 0-2 dari Coventry menjadi yang keempat secara beruntun bagi tim berjuluk The Swans itu. Saat ini, mereka bertengger di peringkat ke-17 klasemen dengan raihan 34 poin, masih berjuang menjauh dari zona degradasi. Di tengah situasi sulitnya di level klub, Nathan kini menghadapi tantangan lain di timnas Indonesia. Dengan minimnya menit bermain di Swansea, posisinya di skuad Garuda mungkin akan menjadi bahan pertimbangan bagi pelatih baru, Patrick Kluivert. Apalagi, Indonesia akan menghadapi laga berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 20 Maret, Indonesia akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia, salah satu tim terkuat di Asia. 5 hari kemudian, mereka akan menjamu Bahrain di Jakarta dalam laga yang tak kalah penting. Mengingat persaingan di timnas semakin ketat, Nathan harus membuktikan bahwa dirinya tetap layak dipanggil dan dipercaya untuk mengawal lini belakang Garuda. Dengan situasi yang ada, masa depan Nathan di Swansea dan timnas Indonesia masih penuh tanda tanya. Jika ia ingin meningkatkan peluangnya, mendapatkan menit bermain lebih banyak di level klub menjadi sebuah keharusan.
Bangga, Zahabi Ghali jadi pemain termuda di Piala Presiden tahun lalu saat usianya masih 15 tahun. Generasi muda seperti ini harus dibina dengan baik. Meskipun bermain di liga lokal, tapi bakatnya sudah terlihat menjanjikan. Persija Jakarta kembali membuktikan komitmennya dalam mengembangkan talenta muda dengan menurunkan pemain berbakat, Zahabi Ghali, dalam ajang Piala Presiden 2024. Keputusan ini bukan hanya menjadi langkah strategis bagi tim, tetapi juga mencatatkan sejarah baru dalam turnamen tersebut. Ghali kini tercatat sebagai pemain termuda yang pernah tampil di sepanjang gelaran Piala Presiden, sebuah pencapaian luar biasa bagi pemain berusia 15 tahun ini. Pemain yang dikenal sebagai bagian dari Timnas Indonesia U16 ini mendapat kesempatan bermain dalam laga kontra Madura United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, pada 21 Juli 2024. Ia masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, menggantikan Rio Matsumura pada menit ke-69. Kepercayaan yang diberikan pelatih Persija kepada Ghali menjadi bukti bahwa ia memiliki potensi besar untuk berkembang di level senior. Nama Zahabi Ghali sebenarnya sudah lebih dulu mencuri perhatian di pentas internasional. Dalam Piala AFF U16 2024, ia menjadi salah satu pemain kunci bagi Timnas Indonesia U16 dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Berkat performa gemilangnya, ia bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik di ajang tersebut. Perjalanan karir sepak bola Ghali dimulai sejak usia dini. Ia menimba ilmu di beberapa sekolah sepak bola terkemuka, seperti SSB Garuda Putra, SSB Serpong Jaya, hingga RMD Batavia. Di sanalah bakatnya semakin terasah dan menarik perhatian pemandu bakat Persija Jakarta. Berkat kerja kerasnya, ia berhasil lolos seleksi dan menjadi bagian dari skuad Persija Elite Pro Akademi U16 pada musim sebelumnya. Tak hanya Ghali, laga melawan Madura United juga menjadi panggung bagi dua pemain muda lainnya, Aditya Warman dan Jehan Pahlevi. Keputusan Carlos Pena untuk memberikan kesempatan bermain kepada para pemain belia ini menegaskan bahwa Persija terus menjaga tradisi dalam mengorbitkan talenta muda ke level profesional. Langkah berani yang diambil Persija tidak hanya membuka peluang bagi Ghali untuk berkembang, tetapi juga memberikan inspirasi bagi banyak pemain muda lainnya. Dengan dedikasi dan kerja keras, Ghali berpeluang besar untuk menjadi salah satu pemain penting di masa depan, baik bagi Persija Jakarta maupun Timnas Indonesia. Perjalanan karirnya masih panjang, tetapi dengan pengalaman yang semakin bertambah, ia memiliki segala potensi untuk menjadi bintang besar di sepak bola Indonesia. Mantap, Timnas Indonesia makin mendunia sejak bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan media Amerika Serikat sampai kagum lihat perkembangan skuad Garuda yang kini menjadi salah satu tim raksasa Asia. Media ternama asal Amerika Serikat, New York Times, menyoroti fenomena luar biasa yang terjadi di sekitar Timnas Indonesia. Dalam salah satu artikelnya, mereka mengulas bagaimana skuad Garuda tidak hanya mencuri perhatian di lapangan, tetapi juga menciptakan gelombang besar di dunia digital dan komunitas supporter. Salah satu aspek yang menarik perhatian New York Times adalah besarnya antusiasme supporter Indonesia terhadap para pemain nasional mereka. Dukungan ini tidak hanya terlihat dari jumlah pengikut media sosial yang terus melonjak, tetapi juga dari kehadiran luar biasa para pendukung saat pertandingan. Stadion-stadion yang penuh sesak dengan supporter berbaju merah menjadi bukti nyata betapa besar fanatisme masyarakat terhadap Timnas Indonesia. Dalam artikel tersebut, New York Times menyoroti beberapa pemain yang mengalami lonjakan popularitas sejak dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Salah satunya adalah Martin Paes, kiper FC Dallas yang kini menjadi bagian dari skuad Garuda. Sejak namanya mencuat sebagai calon pemain naturalisasi, jumlah pengikutnya di Instagram telah mencapai 1,7 juta. Selain itu, efek luar biasa ini juga dirasakan oleh klub-klub yang diperkuat pemain Indonesia di luar negeri. New York Times menyoroti bagaimana jumlah pengikut media sosial Oxford United, klub yang diperkuat Marcelino Ferdinand, dan Brisbane Roar, yang kini dibela Rafael Struijk, mengalami peningkatan drastis setelah kedatangan pemain-pemain asal Indonesia. Sebagai perbandingan, New York Times juga membandingkan pengaruh digital Timnas Indonesia dengan Timnas Amerika Serikat.
Data yang mereka sajikan menunjukkan bahwa jumlah pengikut media sosial dari pemain inti timnas Indonesia saat menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mencapai 26,9 juta. Angka ini jauh melampaui jumlah pengikut media sosial pemain timnas AS saat menghadapi Selandia Baru dalam laga uji coba, yang hanya berada di bawah 10 juta. Temuan ini membuktikan bahwa timnas Indonesia bukan sekadar tim sepak bola biasa. Kehadiran mereka telah menjadi fenomena global, menarik perhatian media internasional dan memperlihatkan besarnya pengaruh sepak bola di tanah air. Dengan basis supporter yang begitu loyal dan antusias, timnas Indonesia tidak hanya memiliki potensi besar di lapangan, tetapi juga dalam membangun citra sebagai kekuatan baru di dunia sepak bola Asia dan global. Ngeri, Boaz Solosa masih bisa buat pertahanan lawannya merasa terancam. Mengingat usianya yang sudah senior, pemain satu ini seharusnya layak dijadikan asisten pelatih khusus striker untuk timnas junior. Persipa Pati akan menjalani laga penting dalam lanjutan babak playoff Liga 2 musim ini. Tim berjuluk Laskar Saridin ini bertandang ke Jayapura untuk menghadapi Persipura di Stadion Mandala pada 5 Februari. Menghadapi tim yang memiliki sejarah panjang di sepak bola Indonesia, pelatih Persipa, Bambang Nurdiansyah, menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap pengalaman dan kualitas individu para pemain Persipura. Bambang Nurdiansyah, yang akrab disapa Banur, terus melakukan evaluasi terhadap performa timnya, terutama setelah hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya. Dalam pertandingan kandang di Stadion Joyokusumo, Persipa harus puas dengan hasil imbang melawan Rans Nusantara FC. Kesalahan yang terjadi dalam laga tersebut menjadi pelajaran berharga bagi timnya, terutama dalam menjaga konsistensi di lini pertahanan. Menghadapi Persipura, Banur menyadari bahwa timnya tidak hanya berhadapan dengan sejarah besar lawan, tetapi juga dengan pemain-pemain yang memiliki pengalaman luas di kompetisi nasional. Boaz Solosa menjadi sosok yang patut diwaspadai karena kepiawaiannya dalam memimpin lini serang Persipura. Selain itu, keberadaan pemain lain seperti Ramai Rumakiek, Luis Cabes, dan Marinus Wanewar semakin memperberat tugas Persipa dalam mencuri poin dari laga tandang ini. Untuk menghadapi tantangan ini, Banur telah menyiapkan strategi khusus, terutama dalam memperkuat lini pertahanan agar tidak kecolongan seperti saat menghadapi Rans Nusantara FC. Kekuatan Persipura dalam menyerang harus diantisipasi dengan organisasi pertahanan yang lebih disiplin. Persipa bertekad untuk meraih hasil positif demi menjaga peluang bertahan di Liga 2. Pertandingan ini menjadi laga krusial bagi Laskar Saridin. Saat ini, Persipa menempati peringkat kedua klasemen Grup K dengan raihan 5 poin dari 3 pertandingan, hasil dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Sementara itu, Persipura berada di posisi ketiga dengan koleksi 4 poin dari 3 laga. Jika mampu meraih kemenangan di Stadion Mandala, Persipa berpeluang naik ke puncak klasemen sementara, menyalip Persikas Subang yang telah mengumpulkan 7 poin dari 4 pertandingan. Namun, jika mereka gagal meraih poin, posisi Persipa bisa digeser oleh Persipura. Grup K sendiri dihuni oleh 5 tim, yakni Persipa, Persipura, Persikas, Rans Nusantara FC, dan Persipal Palu. 2 tim teratas akan bertahan di Liga 2, sementara 2 tim terbawah dipastikan terdegradasi ke Liga 3. Sementara itu, tim yang finish di peringkat ketiga harus menjalani laga playoff tambahan melawan tim peringkat ketiga dari Grup J untuk menentukan nasib mereka di kompetisi musim depan. Dengan situasi yang masih sangat terbuka, laga melawan Persipura akan menjadi ujian besar bagi Persipa. Hasil dari pertandingan ini bisa sangat menentukan perjalanan mereka dalam upaya menghindari degradasi dan mempertahankan eksistensi di Liga 2. Yes, Jayden Oosterwolde bakal lengkapi lini belakang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia jika sudah jadi WNI. Jangankan tim-tim di Asia, langsung lawan Eropa pun skuad merah putih sanggup. Bek Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapatkan tawaran untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini mengaku sudah dihubungi langsung oleh PSSI terkait kemungkinan memperkuat skuad Garuda di level internasional. Jayden, yang lahir di Zwolle, memiliki hak untuk membela 3 negara sekaligus.
Selain Belanda sebagai negara kelahirannya, ia juga memenuhi syarat untuk bermain bagi Indonesia serta Suriname. Namun, hingga saat ini, ia masih mempertimbangkan keputusan terbaik untuk masa depannya di tim nasional. Dalam wawancaranya, Jayden menegaskan bahwa bukan hanya Indonesia yang mendekatinya. Federasi Sepak Bola Suriname juga sudah melakukan pendekatan agar ia bersedia membela negara yang memiliki hubungan sejarah dengan Belanda tersebut. Saat ini, Jayden bermain di bawah asuhan pelatih ternama, Jose Mourinho, di klub raksasa Turki, Fenerbahce. Sebagai pemain bertahan berkaki kiri, ia memiliki fleksibilitas untuk bermain di dua posisi, yakni bek tengah dan bek kiri. Namun, di musim ini, Mourinho lebih sering menurunkannya sebagai bek kiri, posisi yang membuatnya semakin berkembang dalam aspek bertahan maupun membantu serangan. Menariknya, Jayden memiliki hubungan dekat dengan dua pemain keturunan Indonesia lainnya, yakni Tidjani dan Eliano Reijnders. Ketiganya berasal dari kota Zwolle dan telah menjalin persahabatan sejak usia muda. Saat ini, Tidjani Reijnders memilih membela tim nasional Belanda, sementara Eliano Reijnders telah mengambil keputusan untuk memperkuat timnas Indonesia. Jayden pun mengenang perjalanan karirnya sejak kecil. Ia dan dua sahabatnya tumbuh bersama dalam dunia sepak bola, berlatih keras dengan impian suatu hari nanti bisa bermain di level internasional. Saat masih berkarir di kelompok usia muda, ia bercita-cita menembus tim nasional Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, opsi untuk membela negara lain semakin terbuka lebar. Kini, Jayden dihadapkan pada pilihan besar dalam karir internasionalnya. Ia harus memutuskan apakah akan mengikuti jejak Eliano Reijnders untuk memperkuat Indonesia, menerima tawaran dari Suriname, atau tetap menunggu peluang membela Belanda. Keputusan yang diambilnya akan menjadi langkah penting dalam perjalanannya sebagai seorang pesepak bola profesional.